Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama saya Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas. Suatu hari, pasca keluar dari kelas, saya sangat gusar. Tugas membaca karya sastra klasik Indonesia seperti Siti Nurbaya dan Sengsara Membawa Nikmat tak digubris mahasiswa. Berbagai alasan mahasiswa kemukakan. Salah satu alasan mereka tidak menjalankan tugas itu karena mereka tak ada waktu membaca, baik di kampus maupun di kosan masing-masing. Mahasiswa terlalu disibukkan membuat tugas-tugas mata kuliahnya. Bahkan, sebagian besar dari mereka ada yang mengambil 11 buah mata kuliah selama 1 minggu. Sibuk sekali. Daripada Bapak suruh membaca, baik Bapak beri kami tugas meresensi atau mereview karya sastra itu. Demikian salah satu ucap mahasiswa dengan suara takut-takut. Waduh. Bukankah dengan tugas meresensi atau mereview, mereka juga akan membaca karyanya terlebih dahulu? Atau jangan-jangan ironi kampus hari ini adalah tiadanya habitus bila istilah Pierre Bourdieu dipakai, keintelektualan atau kecendikiaan para amikusnya. Mereka yang masuk kampus, banyak di antara mereka tersebut lulus tes semata, untung-untungan, atau oleh sistem penerimaan di PTN yang relatif beragam, mulai sistem undangan, tes reguler, sampai mandiri. Penyaringan mahasiswa baru di PTN ini membuat PTS menderita dan megap-megap. Ndak ikan godang yang lulus, yang pantau-pantau pun masuk ke perguruan tinggi negeri seluruh seorang teman. Perguruan tinggi negeri sekarang mengejar jumlah mahasiswa baru dengan sistem penjaringan yang diperluas. Jadi, jangan heran untuk sistem pertama dalam tanda kutip berbunyi, asal dekat dengan guru, mereka bisa mengisi formulir undangan perguruan tinggi negeri itu. Atau bila masuk jalur mandiri asal ada uang, pitih. Silakan ikuti seleksinya yang bersifat kuota daripada kompetitif. Masuk. Celakanya, jumlah mereka ini relatif mendominasi setiap mahasiswa baru yang masuk ke satu perguruan tinggi negeri di tanah air. Habitus atau kebiasaan sebagai definisi longgar dari gagasan Bourdieu, yaitu suka membaca, berdiskusi, rasa ingin tahu atau curiosity yang tinggi, dan menulis adalah modal dasar semestinya bagi orang yang mau melanjutkan studi di tingkat perguruan tinggi. Tanpa habitus seperti ini, maka tidak akan ada nama-nama seperti Tan Malaka, Agus Salim, Hatta, Syahrir, Rahma, Yamin, atau Hamka sebagai pendiri bangsa di negeri ini. Dan bukanlah satu kebetulan mereka menjadi pemikir besar keindonesiaan bermodal pada bacaan mereka yang luas tentang kesusastraan dunia. Pada karya-karya sastra, tokoh seperti Hatta atau Syahrir mendapat gagasan segar dan invensional mereka tentang ide-ide kemerdekaan, hak azazi manusia, keadilan sosial, dan daulat rakyat. Mereka membaca karya-karya sastra klasik dunia dan produk negeri sendiri guna menyelami persoalan-persoalan kemanusiaan dengan sastra dapat tersampaikan secara utuh. Renungan-renungan Bung Hatta atas kolonialisme di Indonesia merupakan hasil dari pergulatan batinnya pasca membaca karya-karya sastra dan sejarah yang membawanya pada kesadaran atas penderitaan, keterasingan, penghinaan, penindasan, dan eksploitasi kemanusiaan. Karya-karya sastra sejarah bagi Hatta adalah sebuah sumber inspirasi menulis pandangan-pandangannya tentang apa yang terjadi di depan matanya. Salah satu syair yang sering dikutip Hatta, suatu masa besar dilahirkan abad, tapi masa besar itu menemukan manusia kerdil. Friedrich von Schiller. Syair penyair Jerman ini bagi Hatta adalah sebuah otokritik bagaimana banyak kaum terpelajar terperangkap oleh rutinitas keilmuan yang bertempat di Menara Gading. Bagi Hatta, kaum terpelajar memikul tanggung jawab moral sebagai penarik gerbong perubahan dalam masyarakatnya. Salah satu jalan mendidik dan mengubah masyarakat menuju peradaban Indonesia
di gelanggang kebudayaan dalam artian luas itu, menurut Syahrir, hanya bisa diraih melalui kesusastraan. Kalau ia atau kaum intelektual itu menurut Syahrir tidak sanggup mendidik rakyat dengan atau melalui kesusastraan, maka ia tak pantas bekerja untuk rakyat dalam ranah persekolahan, jurnalistik, ataupun politik, tegas Syahrir dalam majalah Pujangga Baru nomor peringatan 1933-1938. Syahrir percaya, sebagaimana para bapak bangsa lain, karya-karya sastra merupakan inspirasi pergerakan. Bila Hatta banyak membaca karya-karya sejarah klasik dan kontemporer, barangkali tidak ada yang mengalahkan Syahrir dalam keluasan yang membaca karya sastra klasik dunia. Syahrir sangat mengenal karya-karya pengarang dunia seperti Dante, Pascal, Molière, Zola, Marcel Proust, Nietzsche, Multatuli, Ernest Hemingway, Shakespeare, bahkan Sultan Takdir Ali Shahbana, Armin Pane, dan sebagainya. Menurut Syahrir, para intelektual dan kaum cendekia adalah para pujangga rakyat. Hanya para intelektual pujangga yang memiliki kesanggupan mendalami perasaan dan pikiran rakyatnya sendiri. Tanpa itu, Saru menempatkan diri kelak sebagai pemimpin rakyat banyak. Kalau mahasiswamu tak mau membaca lagi, sudahlah, minta sure anyi sajalah, kata seorang sahabat, kala saya mengutarakan fenomena mahasiswa kini. Mungkin benar juga Schiller yang sering dikutip Bung Hatta di atas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.